Kutai Kartanegara merupakan salah satu kabupaten yang ada di Kalimantan Timur. Di kabupaten ini ada situs sejarah yang sangat dikenal dunia. Di sini tersebutlah Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai ini diakui sebagai kerajaan Hindu tertua di Indonesia yang didirikan pada abad ke-5 sebelum Masehi. Kerajaan ini terletak di dekat Sungai Mahakam, tepatnya di Muara Kaman, salah satu nama kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Nama Kutai sendiri diberikan oleh para ahli mengambil dari nama tempat ditemukannya prasasti yang menunjukkan eksistensi kerajaan tersebut. Tak banyak sumber sejarah yang membahas tentang kerajaan Kutai. Satu-satunya sumber sejarah adalah prasasti 7 Yupa yang ditemukan di Muara Kaman. Prasasti tersebut menjelaskan tentang raja-raja yang pernah memimpin kerajaan Kutai, termasuk Kudungga, Aswawarman, dan Mulawarman. Berdasarkan catatan sejarah yang tertulis dalam prasasti Yupa, diyakini bahwa kerajaan Kutai mengalami puncak kejayaan saat pemerintahan Raja Mulawarman. Raja Mulawarman sendiri meneruskan anak dari Aswawarman dan cucu Kudungga. Pada masa kepemimpinannya itu, wilayah kekuasaan Kutai meliputi hampir seluruh wilayah Kalimantan Timur. Rakyat pun hidup sejahtera dan makmur. Berikut pendapat tokoh agama dan masyarakat di Kutai Kartanegara yang pernah bertugas sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggana pada tahun 2002 sampai 2005, yaitu Dr. Andes Haji Ihsanul Karim, MH, yang saat ini sebagai Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kutai Kartanegara, dan tokoh agama dan masyarakat mantan pembantu penghulu selama 30 tahun di Desa Kutai Lama, yaitu Haji Salam. Para pemirsa, ini adalah Desa Kutai Lama di Kecamatan Anggana. Desa yang mengukir sejarah tempat berdirinya Kerajaan Kutai Kartanegara, Marta Dipura. Di sini pula tempat berlabuhnya Habib, salah satu waliullah yang mengislamkan Raja Kutai Kartanegara, yaitu Habib Tunggang Parangan. Nama aslinya adalah Habib Hasim bin Musayyah bin Yahya. Beliau terkenal dengan Habib Tunggang Parangan. Ada kisah bahwa beliau dari Hadratul Maut mampir di Makassar, kemudian dari Makassar ke sini beliau mengendarai salah satu ikan yang bernama Parangan. Lepas dari kisah itu, beliaulah yang pertama kali mengislamkan raja-raja di Kutai Kartanegara, khususnya raja pertama di sini, kerajaan yang pertama berdiri di Kutai Kartanegara ini yaitu di Kutai Lama ini. Dan raja pertama yang beliau islamkan adalah Sultan Haji Mahkota, sehingga digelari dengan Sultan Haji Mahkota Islam, karena beliaulah yang pertama diislamkan oleh Habib Tunggang Parangan atau Habib Hasim. Demikian, terima kasih. Haji Salam ini adalah tokoh agama di Desa Kutai Lama. Menurut beliau, makam Tuan Tunggang Parangan itu berada di sebelah lapangan. Sebelum kita masuk ke situs makam Haji Mahkota, nanti kita akan ke sana. Allahumma ighfir lahu wa'fi wa'fuanhu wa akrim nujulahu waksilhu bil ma'i wasalji wal barad. Inilah makam ulama besar waliullah Habib Hasim bin Musayyah bin Abdullah bin Yahya yang terkenal dengan Tuan Tunggang Parangan. Beliau lahir di Tarim, Hadramaut, daerah Yaman Selatan, dan meninggal dan dimakamkan di Desa Kutai Lama ini. Alhamdulillah, berkat perjuangan beliau yang gigih dan atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala, Raja Haji Mahkota yang memerintah
pada tahun 1525 sampai 1589 mendapat hidayah memeluk agama Islam melalui bimbingan beliau, sehingga terkenal dengan sebutan Raja Aji Mahkota Islam. Ini adalah jembatan Aji Batara Dewa Sakti yang menghubungkan Desa Anggana dengan Desa Kutai Lama. Perjalanannya sekitar 5 kiloan dari Desa Anggana ke Kutai Lama. Kerajaan Kutai yang sering disebut dengan Kerajaan Kutai Martapura mengalami keruntuhan di masa kepemimpinan Maharaja Dharma Setia yang tewas dalam peperangan melawan Aji Pangeran Sinum Panji Mendapa yang merupakan raja dari Kerajaan Kutai Kartanegara yang memerintah sekitar tahun 1605 sampai 1635 Masehi, yang pusat awal pemerintahannya di tepian Batu atau Jahitan Layar yang sekarang lebih dikenal dengan Kutai Lama, salah satu desa di Kecamatan Anggana. Dengan runtuhnya Kerajaan Kutai Martapura, maka seluruh wilayah kekuasaannya jatuh ke tangan penguasa Kutai Kartanegara. Karena ekspansi perluasan wilayah telah berhasil menaklukkan seluruh wilayah kekuasaan Kerajaan Kutai Martapura, maka berubahlah nama Kerajaan Kutai Kartanegara menjadi Kerajaan Kutai Kartanegara ing Martadipura. Sejak awal berdirinya Kerajaan Kutai Kartanegara pada abad ke-14 Masehi, yakni dari masa pemerintahan Aji Batara Agung Dewa Sakti, ia sudah menjalin hubungan dengan Kerajaan Majapahit, Brunei, Sambas, Sukudana, Champa, Kamboja, Siam, dan Cina. Para penerus tahta Aji Batara Agung Dewa Sakti memelihara hubungan yang telah terbina dengan baik. Ini dapat diketahui dari benda-benda budaya yang kini dipajang di museum. Islam masuk di Kerajaan Kutai Kartanegara pada tahun 1607 Masehi melalui mubalik dari Sumatera yang terlebih dahulu mengislamkan Sulawesi Selatan. Mubalik tersebut adalah Habib Hashim bin Musayyah bin Abdullah bin Alwi bin Ahmad bin Yahya yang bergelar Tuan Tunggang Parangan bersama Datuk Ribandang. Namun, yang memegang peranan penting dalam mengislamkan Kerajaan Kutai Kartanegara adalah Tuan Tunggang Parangan. Sementara sahabatnya kembali ke Tanah Makassar untuk mengembangkan misi Islamnya. Tuan Tunggang Parangan menjalankan misi Islamnya di Kutai Kartanegara dengan menggunakan metode dari atas ke bawah, atau dengan kata lain, dari pengusaha kerajaan ke rakyatnya. Dengan metode ini, Tuan Tunggang Parangan tidak mendapat kendala yang berarti, sehingga dengan waktu yang relatif cepat berhasil meyakinkan Raja Kutai Kartanegara yaitu Raja Mahkota untuk memeluk agama Islam. Dengan diterimanya Islam sebagai agama resmi kerajaan oleh Raja Mahkota, maka seluruh rakyatnya juga ikut meninggalkan agama yang diyakini sebelumnya. Sebagai penyiar agama Islam, Tuan Tunggang Parangan mulai mengajarkan tentang ketauhidan hingga ajaran Islam secara menyeluruh. Atas kesabaran dan keuletannya mengajarkan tentang ajaran Islam, maka lahirlah guru-guru agama dan ulama yang dapat membantu melanjutkan misi dalam mengembangkan Islam di Kutai, khususnya di Kalimantan Timur. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Al-Quran Surat An-Nahl ayat 125.
Habib Tunggang Parangan telah menyebarkan Islam dengan cara yang hikmah, sehingga lahirlah kerajaan Kutai Kartanegara ing Martadipura yang bernuansa Islam, dan para rajanya yang bergelar Sultan turut andil mengembangkan ajaran Islam ke masyarakatnya. Dan inilah lokasi makam-makam raja-raja Kutai Kartanegara. Salah satu bangunan monumental sebagai simbol perkembangan agama Islam di Kutai Kartanegara adalah Masjid Jami Amir Hasanuddin yang merupakan peninggalan kerajaan Kutai Kartanegara Martadipura. Letak masjid ini berada di samping Kedaton Kesultanan Kutai Kartanegara atau sekitar Museum Mula Warman. Pada 1974, rumah ibadah ini selesai dibangun. Penggagasnya adalah Sultan Aji Muhammad Sulaiman, Raja Kesultanan Kutai Kartanegara yang ke-18. Pada awalnya, pemimpin tersebut merintis sebuah masjid yang tidak begitu besar. Barulah pada masa pemerintahan Sultan Kutai Kartanegara ke-20, Aji Muhammad Parikesit, masjid ini mengalami perluasan dan perbaikan menyeluruh. Dia tidak lain adalah cucu dari Sultan Aji Muhammad Sulaiman. Penamaan masjid ini diambil dari seorang wazir Kutai Kartanegara di zaman Sultan Muhammad Parikesit. Namanya Haji Aji Pangeran Sosro Negoro. Kita berada di luar Masjid Haji Amir Hasanuddin yang merupakan masjid bersejarah, masjid pertama di Kerajaan Kutai Kartanegara setelah ada kehancuran di tepian sungai masjid pada masa perang Inggris. Dan inilah jejak Wali Nusantara yang dapat kami persembahkan. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan menjadi kenangan terindah bagi anak cucu kita dalam penyebaran agama Islam di Nusantara. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masjid tempat kita beribadah, tempat berdakwah dan mengikat ukhuwah. Semoga melalui jejak Wali Nusantara, semakin kuat rasa syukur dan terima kasih kita kepada Waliullah, penyebar agama Islam, dan semakin terpatri keimanan dan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.